yang sekarang mabuk-mabukan, minum khamr, narkoba, judi, dan segala kemaksiatan lainnya, maka tunggulah hancurnya masa depan bangsa, negara, dan agama. Bapak Presiden kita yang pertama, siapa namanya? Insinyur Soekarno pernah berkata dalam pidatonya, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku rubah dunia. Kemudian bagaimana idealnya pemuda yang menjadi harapan bangsa dan negara dan agama? Menurut saya, tadi yang pertama imbang antara iman dan ilmunya, yang kedua harus menjaga sholatnya, karena tanda-tanda pengganti yang jelek jika ia menyia-nyiakan sholatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalawata wattaba'us syahawat wa sawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. As-sholatu miftahul jannah. Sholat adalah kuncinya surga. Maksudnya orang yang tidak sholat maka tidak ada hak bagi dia untuk masuk surga. Sholat juga ibarat kepala dalam jasad manusia. As-sholatu kal ra'su fil jasad. Tanpa kepala maka tidak ada kehidupan dalam jasad. Begitu pula tanpa sholat maka tidak bisa ia disebut muslim. Pak, Bu, jika kita didatangi tamu yang tidak punya kaki, masih ada kemungkinan kita terima. Jika kita didatangi tamu yang tidak punya alhamdulillah. Ya, saya lanjutkan guys. Jika ada tamu, kita didatangi tamu yang tidak punya tangan, masih ada kemungkinan kita terima, betul? Tapi jika kita didatangi tamu yang tidak punya kepala, apa yang akan terjadi, Pak? Apa yang akan terjadi, teman-teman? Apa yang akan terjadi, Bu? Pasti ibu-ibu akan pingsan, karena itu jelas bukan manusia. Itulah gambarannya. Kalau orang Islam tidak berzakat masih dimaafkan karena mungkin tak punya harta. Jika ada orang Islam yang tidak berangkat haji masih dimaafkan karena mungkin belum mampu. Tapi jika ada orang Islam yang tidak sholat, maka tidak ada hak bagi dia untuk mengaku sebagai umat muslim. Dalam hadis di atas, kita bukan sekedar mengerjakan sholat, namun juga mendirikan sholat. Karena jika hanya mengerjakan sholat tanpa bisa mengambil hikmah dari ibadah sholat, yaitu memperbaiki perilaku kesehariannya, maka termasuklah orang-orang yang merugi. Saking pentingnya sholat, bahkan Nabi pernah bersabda, "Muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum ilaiha abnu asri sinin." Ajarkanlah sholat pada anak-anakmu bila menginjak usia 7 tahun, dan pukullah anak-anakmu pada usia 10 tahun. Kenapa dipukul? Karena tidak mengerjakan sholat. Apalagi kita anak-anak di Muhammadiyah harus menunjukkan kita sebagai generasi yang unggul, generasi yang maju, generasi yang berkualitas. Salah satu contohnya ialah dengan kita mengerjakan sholat. Bagaimana
mau menjadi generasi penerus bangsa kalau sholatnya saja keteteran. Sayangnya musiknya sudah jadi tidak bisa ngiringi. Tapi tidak apa-apa. Mengapa begitu berat jalankan segala perintahmu, begitu banyak rintangan untuk menengadahkan wajah bersujud kepadamu Tuhan. Oh, indahnya dunia ini membuat orang terlena bekerja, terus bekerja, tak kenal waktu dan tak kenal lelah. Kemana subuh aku lelah tertidur, kemana subuh aku sibuk bekerja, kemana alasan aku kalau tidurnya. Tuhan, pantaskan surga untukku, kemana mari aku di perjalanan, kemana Indonesia lelah tubuhku Tuhan. Tak pernah lagi aku baca firman-Mu Tuhan, tolonglah hamba-Mu Tuhan. Yang ketiga, generasi yang menjadi harapan bangsa, negara dan agama juga harus berbakti kepada kedua orang tua. Bicara tentang birrul walidain, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya dan Tuhanmu telah memperingatkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Bapak ibu kita adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Adanya kita di dunia oleh sebab adanya kedua orang tua. Kebahagiaan kita, kesuksesan kita tidak luput dari perjuangan serta jerih payah dua orang tua. Bapak kita berangkat pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, direwangi meme geger atus keringat, kawan gue bengi ke sirah gue sikel ke Melayu, bahasan awan gue bengi ke awan, sirah gue sikel gue sirah. Bekerja mencari nafkah tidak lain hanyalah untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Demikian pula ibu. Bagaimana perjuangan ibu dari awal mengandung, mual, muntah, lemas, mewarnai hari-harinya, melahirkan, menyusui,
mengasuh serta memberikan segala kebutuhan yang kita perlukan. Tidak cukup sampai situ, di penghujung akhir mengandung, ibu harus berjuang antara hidup dan mati, bercucuran keringat, bersimbah darah, terurai air mata, menahan rasa sakit. Namun rasa sakit, lelah mulai hilang seketika. Lahir sang buah hati, belahan jantung dengan tangisan keras di sisi ibu. Melihat perjuangan kedua orang tua di atas tadi, maka sudah pantaslah merupakan sebuah kezaliman yang besar jika ada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Sampai Nabi pernah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbari kabair salasa." Qalu qala ya Rasulullah, qala la usyrik billah wa uququl walidain. Maukah ku beritahu dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau bertanya ini selama 3 kali. Sahabat pun menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, "La usyrik billah wa uququl walidain." Syirik kepada Allah dan durhaka kepada dua orang tua. Dan semoga kita semua digolongkan sebagai anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakan kedua orang tua, baik ketika masih di dunia, terlebih di akhirat nanti. Dan semoga kita menjadi generasi emas bangsa yang bisa meneruskan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, dan kakek nenek kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Jika pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Namun jika lidah melukai hati, tidak kemana obat dicari. Waduk gejahmu perwatan yang telatah wono kiri, menawi wonten lebatin atur, kula nyuwun ageng samudra pangaksami. Usikum wa usibikum. Wassalamualaikum warahmatullahi